Oke, jumpa kembali teman-teman di sesi ngoding bareng atau ngoding bersama Coding Diary. Nah, kebetulan di video ini adalah serial ketiga dalam playlist Laravel. Dan pada tahap ini, kemarin kita udah menyelesaikan yang namanya model dan juga migration. Dan untuk tahap ini kita akan coba koneksikan atau retrieving get data dari database MySQL yang sebelumnya minggu kemarin atau beberapa hari kemarin sudah kita bikin ya teman-teman. Nah, untuk tahapan ini pastikan teman-teman berada di file yang sama seperti kita ngoding bersama di beberapa hari yang lalu. Entah teman-teman mau bikin atau mau buka dengan Visual Studio Code atau pakai Atom atau pakai Sublime Text dan lain sebagainya, pakai text editor yang lain boleh. Oke, kebetulan saya di sini pakai yang namanya Visual Studio Code dan saya akan buka terminal dan jalankan PHP Artisan Serve untuk menjalankan local server untuk mengeksekusi file di Laravel saya. Kemudian saya akan cek ke localhost 8000 dia sudah jalan. Oke. Ini defaultnya teman-teman, default render dari si Laravelnya sendiri. Nah, untuk tahapan selanjutnya teman-teman jangan lupa kita akan mencoba untuk retrieving data dari database. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu adalah mencoba untuk membuat controller postnya. Ya, kita akan coba bikin controller dengan secara dinamis dengan menggunakan terminal atau CMD kita. Contoh, PHP artisan, kemudian teman-teman ada perintah make controller seperti ini. Sorry, C-nya kecil aja. Nah, kemudian di sini kita gunakan camel case. Controller seperti ini. Kita akan bikin controller post controller, lalu dia akan di-generate secara automatically oleh si Laravelnya artisan itu. Nah, teman-teman bisa cek di sini tempatnya ada di mana. Dia ada di http controller post controller.php. Nah, di HTTP ini ada controller, kemudian ada folder middleware juga, tapi abaikan dulu saat ini. Kita fokus di post controller ini, teman-teman. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan di sini. Teman-teman bisa close aja yang ini panelnya. Nah, tahapan selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mencoba untuk mengkonfigurasikan post controllernya ini dengan beberapa fungsi, yaitu fungsi get post ya. Pertama, misalkan saya di sini akan membuat sebuah fungsi get post dengan seperti ini. Get post. Nah, kita pasang $post sama dengan dia ngambil dari apa? Dari post yang kita punya app model ya. Dia ambil dari app model yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian kita bikin seperti ini yang paling terbaru, dan kita coba berikan paginasi sebanyak 5 dan jangan lupa titik koma. Nah, unexpected variable name itu karena apa? Oke, wait, ada yang salah mungkin. Oh iya, sorry teman-teman. Ternyata kita harus bikin public functionnya dulu. Oke, saya lupa ya. Oke, kita cut dulu aja untuk get postnya di sini. Mungkin saya kosongin aja dulu. Kita bikin sebuah public function. Ya, public function. Aku manggil dia sebagai index ya. Sebagai index, kemudian view. Kita jangan lupa panggil view untuk menampilkan datanya. Ambil dari illuminate view seperti ini, jangan yang contract view ya, tidak kan. Setelah teman-teman panggil seperti itu, jalankan seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, oke, nggak apa-apa, abaikan dulu. Lalu teman-teman coba pasang yang tadi $post, lalu teman-teman return. Nah, yang di return itu apa? Yaitu view
Nah, di dalam view ini teman-teman harus memberikan isi, yaitu post.index. Nantinya aku akan bikin dia itu di folder gitu ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman coba bikin compact dengan tujuan dia adalah post. Nah, seperti ini. Nggak merah, aman. Nah, saya jelasin teman-teman, $post ini dia sebagai variabel untuk ngambil model post yang sudah kita bikin sebelumnya, lalu kita tampilkan dengan paginasi 5 saja. Lalu kita return ke dalam view yang bernama post index, dan ini kita belum bikin. Nah, nantinya kita akan bikin setelah ini. Oke, itu merupakan langkah pertama. Sekarang langkah kedua, kita harus merouting si post ini agar bisa kepanggil gitu ya, dengan cara teman-teman bisa pergi ke folder routes yang udah dibawakan oleh si Laravel sendiri, cari folder routes di sini, kemudian web PHP. Nah, di sini adalah satu fungsi default yaitu /return view welcome. Welcome itu yang ini welcome plate.php yang dia menampilkan hal ini. Nah, itu seperti itu tampilannya. Nah, di dalam file welcome plate.php ini teman-teman boleh close aja dulu nggak apa-apa, itu kayak file apa namanya defaultnya gitu ya. Nah, di dalam mana tuh web PHP ini teman-teman bikin routing ya, routingnya itu cukup mudah, samakan root kemudian titik 2 ya benar, resources. Nah, kita ambil sumber yang berasal dari mana, /post. Nanti kita panggilnya tetap /post gitu ya teman-teman. Nah, dia ambil dari mana? Post controller. Nah, post controller ini tidak terdeteksi, ambil yang ini ya, betul. Oke, kita hapus saja satu teman-teman. Nah, post controllernya sudah ready. Undefined constant. Oke. Ternyata tidak bisa kalau di model seperti itu, teman-teman. Mungkin saya akan berikan yang ini. Oke. Kopikan saja, replace di sini. Nah, kemudian kita tambahkan, gini aja, nggak apa-apa. Sorry, hapus sih kelas. Nah, lupa aku teman-teman, sorry ya. Oke, post, kemudian postnya itu kita sertakan kelas di dalam. Setelah itu routing ini akan otomatis kita gunakan nanti untuk ya proses CRUD ya, index untuk create, store, show, dan juga edit, update, dan juga destroy. Dibandingkan kita membuat manual satu persatu ya, mending kita seperti itu. Untuk mengecek apakah dia jalan atau tidak, mungkin teman-teman bisa cek di sini PHP artisan, kemudian cek root listnya, .2 list. Nah, ada kan list dari post sudah ada semuanya. So, ini sudah mudah untuk kita untuk memproses ke depannya. Dan seterusnya ini close saja nggak apa-apa, kita kembali ke sini. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita bikin views-nya. Nah, teman-teman coba pergi ke views di sini, ada di resources views. Ya kan, ini saya tutup lagi ya sebagian. Oke, di views-nya ada template. Teman-teman bikin satu folder dengan nama post ya. Lalu di dalamnya post bikinkan satu file yang berisi index.plate.php. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan gunakan Bootstrap untuk styling kita, teman-teman. Lalu stylingnya teman-teman bisa cek ya Bootstrapnya sendiri.
Nah, di dalam Bootstrap ini lebih enak gitu untuk kita styling teman-teman. Langsung saja get started aja, saya pilih yang include Bootstrap CSS dan juga JS-nya. Dengan tujuan biar enak, kita taruh di sini. Oke. Ini kita ganti, saya Bootstrap demo, saya ganti Lara file get data. Ini aja ya. Oke, sudah. Terus kita cek ke dalam sini dengan memanggil post. Nah, dia sudah ada dengan tertulis hello world, berarti routing kita aman ya. Ya, kita balik ke codingan kita. Kita akan modifikasi di sini untuk tampilin datanya. Nah, teman-teman, untuk nampilin data di sini sebenarnya agak mudah ya. Teman-teman tinggal searching aja untuk hal ini. Mungkin aku bikin kontainer dulu. Oke, tunggu ya. Kontainer, kemudian di dalam kontainer itu, oke, aku punya row, kemudian ada kolom yang tersedia di dalamnya. Oke, ini adalah basic coding dasarnya, teman-teman bisa tirukan atau bebas mau styling seperti apa juga boleh. Nah, di dalam row itu aku ada kelas lagi nih, misalkan kolomnya itu nanti aku akan beri dua, satu untuk title atas header itu, kemudian sama isinya. Untuk all ini mungkin aku kasih seperti ini aja ya, medium 12, backgroundnya light, kemudian ada shadownya saya kasih SM tipis, ini padding min 4 untuk kanan kiri atas bawah. Isinya apa saja, mungkin aku mau kasih H1 untuk tulisan latihan Laravel 9 bareng diary. Untuk yang satunya mungkin saya bikin satunya aja H4 ya. Pantau terus gitu ya kontennya guys. Seperti ini. Oke, cakep nggak tuh, anjay. Nah, selanjutnya yang kolom kedua, mungkin teman-teman bisa cek untuk hasilnya kayak gimana. Nah, seperti ini ya. Nah, di bawah sini aku akan ada table untuk listing datanya. Berarti kolom yang di bawah sini, teman-teman, aku akan berikan sebuah table dulu ya untuk di tahap ini, yaitu table dengan class table, kemudian table border. Oke, kemudian di sini kan juga ada namanya tag. Gini ya. Untuk judulnya TR TH kali 5 aja ya. Nah, seperti itu. Biar enak gitu ya nulisnya. Nomor, kemudian image, kemudian ada title, kemudian ada yang namanya konten, kemudian action. Nah, untuk tahapannya cuma seperti ini. Cek udah muncul belum? Muncul ya. Cuma dia terlalu mepet, jadi aku ingin kolomnya yang ini mungkin padding top kasih 3 aja lah ya, biar dia agak ke bawah, mendorong yang konten bawah itu ada ke bawah. Ya, overall seperti itu. Untuk tabnya mungkin beres. Nah, kemudian di body-nya aku akan bikin di body-nya untuk menampung isi. Nah, kita kasih TR seperti ini, kemudian TD-nya aku kasih berapa ya, untuk angka, gambar, 3 itu konten title, konten sama, berarti 5.
berarti TT kali 5 sama ya. Mungkin aku isi satu image gitu ya. Nah, kemudian apa ini, title. Nah, kita cek dulu teman-teman, konten, nah kemudian aksi. Nah, udah tuh cek. Nah, ternyata sudah ada tabelnya secara otomatis. Cakep, mantul. Nah, sebenarnya di aksi ini aku ingin berikan sebuah form, mungkin seperti ini ya. Tapi sebelumnya saya kasih kelas yaitu text center biar di tengah. Nah, form actionnya ini mungkin kosongin aja. Untuk metodenya saya kasih post dan tak kasih on submit untuk return seperti ini sebuah function JavaScript dengan isian apakah Anda yakin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk nantinya teman-teman bisa lihat, tulis aja. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, form yang di bawahnya teman-teman kasih lagi untuk button show kali 3 aja ya. Href yang pertama kosongin dulu, dan aku ingin kasih kelas yaitu btn primary gitu ya. Dengan primary ya, yang kecil dulu untuk ukurannya, kemudian ukuran warnanya, bisa ukuran warnanya sukses ini dengan show gitu ya. Saya copy aja yang ini, kelasnya saya copy, ini btn danger gitu ya. Nah, kalau edit itu primary aja ya, btn primary edit. Nah, kalau yang ini baru kita kasih danger. Nah, teman-teman bisa cek, lihat. Nah, udah deh, show, edit, delete. Tapi jelek untuk actionnya itu belum di tengah ya. Yang ini berarti kelas, kemudian text center, biar dia di tengah, biar ada keren dikit gitu. Oke, jika sudah, kita coba retrieving datanya dengan menggunakan for else. Ini ya. For else, sorry. Kok pakai dollar sih? Add ya. Alamat. Gini ya. Dia udah terrender secara otomatis. Collection, dan ini template ya teman. Nah, untuk PR yang ini teman-teman tinggal seperti ini, arahkan di sini. Tuh. Nah, udah kan? Cakep tuh. Untuk empathy-nya sebenarnya nanti akan kita beri teman-teman, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, nanti kita akan isikan untuk yang empathy-nya. Tapi sebelum itu kita akan retrieve datanya dulu. Untuk collection mungkin aku akan samakan post ya, yaitu kita tunggalkan yaitu post. Di dalam post ini aku ingin angkanya terlebih dahulu saya ganti, yaitu misalkan aku mau pakai loop gini aja biar enak gitu, yaitu dollar loop iteration yang kita ambil. Oke, simpel ya. Nah, untuk image-nya ini teman-teman bisa gunakan kelas dulu ya, biar dia agak ke tengah gitu ya. Kemudian image-nya, source-nya ini aku ngambil dari aset juga, yaitu
helper ya, asetnya seperti ini, dan aset image-nya itu ada di dalam Kinscope-nya, storage, kemudian slash post slash. Nah, ini jangan lupa kasih slash juga. Nah, lalu setelah itu di sini tambahkan titik dollar post ya, post untuk render image-nya. Nah, seperti itu. Mungkin aku akan tambahkan di sini untuk kelasnya kan ya, biar rounded, gambarnya tuh rounded. Untuk stylenya nanti saya tambahkan, yaitu width-nya 150. Seperti itu aja cukup ya. Jangan lupa satuan pixelnya ALT-nya bebas ya, in data image gitu ya, image. Nah, untuk title-nya kita ambil teman-teman, yaitu $post seperti biasa. Langsung kita get dia title-nya. Untuk yang konten sama, tetapi yang konten teman-teman kasih seperti ini ya. Tujuannya buat nanti akan ada tujuannya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok beda yang bagian post. Nah, unexpected. Oh sorry, ternyata kurung awal tuh 2 ya. Nah, seperti ini. Syntax error harusnya tidak error. Nah, kenapa kita pakai seperti ini? Nah, nantinya kan kita create-nya itu bisa ngeblok, kemudian kita bisa kasih underline dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, overall di sini kita mungkin sudah, tapi mungkin aku akan tambahkan metode ini sebelum setelahnya edit, yaitu F sama delete method ya, yaitu metode delete yang akan saya taruh di sini. Nah isi langkah terakhir saya akan tampilkan ketika empty datanya itu seperti apa yang harus ditampilkan. Nah, cukup kasih tr kemudian td gitu aja ya. Nah, berhubung barisnya kita ke kanan itu secara vertikal ada 5, call span-nya aku kasih 5 gitu ya. Lalu kelas text center. Nah, isinya data post belum tersedia. Oops. Data post belum tersedia di Nah, seperti ini kurang lebih. Jangan lupa save, kemudian cek ke webnya apakah ada data post belum tersedia di database. Nah, kalau misalkan datanya tersedia, apakah ini hilang? Kita cek atau kita coba insert manual gitu ya. Caranya pergi ke database-nya teman-teman di PHP MyAdmin, lalu coba insert. Nah, isikan terserah ya, image, kemudian title, percobaan, konten, coba saja. Kok create aja. Nah, kok jawab sih. Nah, oke. Nah, udah terinsert di ID 2. Cek. Nomor 1 data image, percobaan, $post content. Wow, kenapa kontennya
tidak terdeteksi, teman-teman. Nah, kita cek dulu kenapa. Oh, ada spasi. Sorry. Ada spasi tadi. Makanya nggak bisa. Overall udah kedetek kan? Nah, kalau ini kita delete, belum bisa karena kita belum punya function delete-nya. Edit juga belum bisa, show juga belum bisa. Nah, next kita akan tampilkan itu gimana caranya. So, mungkin that's all dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.